Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk atensinya hadir di sini untuk melanjutkan diklat online pembelajaran era 4.0 SMK 2 Purbalingga tahun pelajaran 2000 mempersiapkan tahun pelajaran 2020-2021 yang pembelajaran yang akan lebih luar biasa dibanding pembelajaran sebelumnya. Kemudian terima kasih Bapak Bowo atas kesempatannya untuk bertemu di sini walaupun masih online. Nanti suatu saat barangkali ada waktu untuk kita berjumpa secara offline untuk sharing informasi, memberi informasi kepada kita semua dari SMK 2 Purbalingga. Terima kasih Pak Darimun yang sudah sebagai Bapak Kepala Sekolah SMK 2 Purbalingga hadir di sini mengikuti untuk materi yang berikutnya. Kepada Bapak Ibu Guru, seperti tadi mohon persiapkan dengan baik karena insya Allah materi ini materi yang cukup menarik. Karena UN sudah dihapus, kita semakin konsentrasi dengan namanya AKM dan tidak tahu apa AKM bentuk kayak apa, kita juga masih bingung. Kepada Pak Bowo kami persilakan untuk waktunya, insya Allah sampai jam 11:30. Kemudian Bapak Ibu kalau mau bertanya nanti bisa bertanya. Dari saya cukup sekian. Untuk Pak Bowo kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Saya bisa share screen ya. Monggo, sakit Pak, monggo. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak, nanti kepada. Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Ampun ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas kesempatannya kita bisa sama-sama belajar. Pada beberapa kesempatan yang lalu, sepertinya kalau tidak salah di awal-awal pandemi ya Pak Lukman ya, beliau sempat kontak saya untuk bisa sama-sama belajar tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, melalui Mas Lukman, kita bisa bersilaturahmi. Terima kasih Pak Lukman dan juga terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan seluruh tim di SMK Negeri 2 Purbalingga. Hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang asesmen kompetensi minimal. Barangkali ini dilihat dari sisi istilah itu termasuk hal yang baru. Tetapi sebetulnya ini bukan barang baru Bapak Ibu, ini adalah barang lama yang diberi nama baru saja ya. Jadi ini sesuatu yang lama. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita pahami bersama saat ini kemarin menurut rencana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 itu anak-anak kita yang ada di jenjang kelas 6 SD, kemudian kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA SMK itu menjadi generasi terakhir yang menikmati ujian nasional. Tapi karena kondisi yang memaksa kita, maka kita harus diakselerasi sehingga anak-anak tadi menjadi generasi yang tadinya disiapkan jadi generasi terakhir yang menikmati ujian nasional, tapi dipercepat jadi generasi terakhir, menjadi generasi pertama tanpa ujian nasional. Nah, sebagaimana wacana yang sudah digariskan menjadi kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ujian nasional itu nanti akan diganti dengan yang namanya asesmen kompetensi minimal dan survei karakter Bapak Ibu. Jadi lengkapnya ada dua sebetulnya. Asesmen kompetensi minimal dan survei karakter. Nah, Ibu Bapak, jadi di dalam kesempatan ini saya sifatnya berbagi saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sama-sama kita diskusikan hal-hal apa yang sekiranya nanti menjadi unek-unek Bapak Ibu sekalian tentang
satu ini ya, tentang asesmen kompetensi minimal. Ini salah satu contoh kasus ya, penggunaan kompetensi minimal tadi. Nah, kompetensi minimal itu digunakan di dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Misalnya ini contoh kasus yang saya sajikan adalah ya, ini modal diskon maksudnya. Ya, ini sekedar guyon saja Bapak Ibu. Jadi menjelang Lebaran itu biasanya toko-toko pakaian berlomba-lomba memberikan diskon. Ya, kecuali mungkin Lebaran tahun 2020 ini ya, karena kemarin kondisinya pandemi ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh kasusnya adalah Bu Divi Widyastuti. Mohon maaf kalau ada kebetulan kesamaan nama. Bingung di toko mana ia akan membelikan baju untuk anaknya. Jadi di toko A itu menawarkan baju dengan diskon 30% plus 20%. Untuk merek X dan model Y diberi bandrol harga dasarnya 300.000. Sementara karena ibu-ibu itu kan biasanya kalau belanja itu kan rigid ya, detail sekali ya, selisih 100 rupiah saja sangat perhitungan gitu ya. Nah, kemudian Bu Divi Widyastuti itu coba lihat di toko B. Sementara di toko B itu menawarkan baju dengan diskon 40% plus 10%. Untuk merek X dan model Y diberi bandrol harga 310.000. Nah, Bu Devi Widyastuti ini sudah dipesan, diwanti-wanti sama anaknya, anak kesayangannya itu, bahwa anaknya itu maunya mereknya X, bajunya tadi, modelnya Y. Jadi sudah menentukan merek dan model tertentu begitu. Nah, karena Bu Devi itu apa namanya melihat di dua toko A dan toko B, dan di situ kebetulan ada baju yang dimaksud pesanan anaknya tadi, merek X model Y tadi, cuma harga dasarnya berbeda. Yang di toko A 300.000 ya harga dasarnya, kemudian yang di toko B 310.000. Tetapi diskonnya itu lebih besar. Yang diskon pertama itu di toko A itu 30%, di toko B 40%, tetapi berikutnya ada diskon berikutnya, toko A 20%, yang di toko B 10%. Nah, kira-kira mari kita bantu Bu Divi Widyastuti ini kira-kira untuk membelanjakan baju untuk anaknya ini, beliau harus belanja di toko A atau toko B kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh kasus ya. Jadi ini bagian dari literasi numerasi ya, atau kemampuan numerik. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu penggunaan kompetensi minimal dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menggunakan kompetensi ini atau untuk membangun kompetensi ini mungkin tidak diperlukan harus kuliah di matematika gitu ya, sebagaimana Pak Lukman. Ya, kalau Pak Lukman kan kuliahnya di matematika ya Pak ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu, inilah contoh kasus kecil. Ya. Terima kasih Pak Lukman. Jadi ini contoh kasus kecil bagaimana menggunakan kompetensi minimal tadi. Nah, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kadang-kadang kita juga sulit belanja, dihadapkan dengan pilihan yang tidak terlalu banyak gitu, untuk bisa segera memutuskan mana yang harus dibeli dan seterusnya. Nah, inilah Bapak Ibu contoh kasus kecil. Nah, sebelum kita ungkap lebih lanjut tentang asesmen kompetensi minimal, nanti Bapak Ibu bisa menghitung ini. Silahkan nanti dengan kemampuan yang biasanya ibu-ibu gunakan itu biasanya cepat. Ini harus beli di toko A atau di toko B gitu ya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, sekedar mengingatkan saja, ini tentang Merdeka Belajar yang pernah digaungkan oleh kementerian. Bahkan sekarang Merdeka Belajar itu bukan hanya untuk pendidikan dasar dan menengah dari SD, SMP, SMA, SMK, tetapi juga digaungkan, bahkan didorong di perguruan tinggi juga Bapak Ibu. Maka kalau di perguruan tinggi itu sekarang ada program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah, ini sekedar mengingat saja Bapak Ibu, ya, ada setidaknya 4 pokok
kebijakan dari Merdeka Belajar. Yang pertama berkaitan dengan USBN, ujian sekolah berstandar nasional, kemudian tentang ujian nasional itu sendiri, kemudian tentang RPP, kemudian tentang PPDB zonasi. Barangkali tidak terlalu berpengaruh yang keempat ini untuk teman-teman di SMK. Tapi yang SMP, SMA ini ternyata juga menyisakan banyak masalah Bapak Ibu. Termasuk di tempat saya tinggal di Solo ini, kebetulan saya Solo bagian utara, dekatnya Pak Jokowi. Nah itu teman-teman atau adik-adik yang lulus SMP mau sekolah SMA di negeri itu susah. Karena jarak dari tempat kami ke sekolah negeri itu lumayan jauh. Sehingga kalau zonasi itu diterapkan ya di tempat-tempat yang agak jauh dari sekolah itu agak repot untuk bisa mengenyam pendidikan negeri ya, di SMA negeri. Nah, Bapak Ibu, sekedar mengingatkan saja, ini saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami ini tentang USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Jadi dulu pada saat kebijakan ini digulirkan, dasarnya semangat dari Undang-Undang Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Tetapi ternyata dalam praktiknya USBN itu masih banyak pembatasan-pembatasan. Maka arah dari kebijakan baru ini di tahun 2020 diganti dengan asesmen yang memang totali itu diselenggarakan oleh sekolah. Jadi ujian itu untuk menilai kompetensi siswa bisa dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Nah, nanti pilihannya itu akan sesuai dengan kesepakatan dan tentu saja mempertimbangkan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Yang bisa menggunakan portofolio, penugasan, dan seterusnya. Kemudian mengingat kembali di K13 kurikulum 2013 yang sebetulnya adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini dulu sempat kita ingat kembali, itu mulai diluncurkan pertama kali adalah tahun 2004 ya, kurikulum berbasis kompetensi yang waktu itu dikenal dengan KBK. Namun kemudian belum sempat disahkan oleh Menteri waktu itu tahun 2004. Tahun 2006 itu sudah muncul istilah baru yang namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004 waktu itu. Nah, dalam hal ini arah kebijakan baru itu memberikan kemerdekaan bagi guru dan sekolah di dalam menilai hasil belajar siswa. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa yang memahami kondisi siswa Bapak Ibu setiap hari, kondisinya bagaimana itu adalah setiap guru di sekolah itu. Jadi masing-masing guru itu memahami. Ya, ini idealnya kan begitu. Kalau ada guru yang tidak memahami, ya itu termasuk bagian dari apa ya, kecelakaan gitu ya. Jadi kalau guru setiap hari menghadapi siswa tentu akan memahami betul karakternya, apalagi di guru-guru SMK yang lebih banyak prakteknya, baik itu di bengkel, mungkin juga ada yang di laboratorium, itu memahami betul karakter siswanya. Nah, ini sebagai modal untuk memberikan kemerdekaan bagi guru dan sekolah di dalam menilai hasil belajar di sekolahnya masing-masing. Nah, oleh karena itu, kebijakan tentang Merdeka Belajar khususnya berkaitan dengan ujian sekolah berstandar nasional itu bisa merealokasi anggaran USBN untuk mengembangkan kapasitas guru dan juga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tentu sekarang sudah tidak ada lagi saatnya atau sudah bukan lagi saatnya kita membanggakan pembelajaran yang berorientasi pada hasil, Bapak Ibu. Jadi sekolah-sekolah, apalagi SMA, lebih-lebih lagi SMK, mesti harus berorientasi pada proses. Karena ketika pembelajaran itu berorientasi pada proses, maka dinamikanya akan luar biasa. Nah, disitulah kesempatan Bapak Ibu sebagai ujung tombak di dunia pendidikan itu memberikan penilaian secara komprehensif kepada siswanya. Kemudian yang kedua terkait dengan ujian nasional, sedianya tahun 2020 ini adalah tahun terakhir diselenggarakannya ujian nasional di negara kita. Tetapi rupanya pandemi itu telah mengakselerasi kita semua, sehingga tadinya direncanakan 2020 itu adalah tahun terakhir penyelenggaraan ujian nasional,
tapi ternyata di tahun pertama tanpa ujian nasional. Nah, ini Bapak Ibu yang akan menjadi fokus kita nanti ke depan, bahwa tahun 2020 yang tadinya sudah tidak akan pelaksanaannya terakhir, tapi ternyata menjadi pelaksanaan pertama tanpa ujian nasional, dan ujian nasional nanti akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimal atau asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, Bapak Ibu, ada dua bagian penting dari AKM itu, yaitu literasi dan numerasi. Ya, literasi dan numerasi. Dan ini adalah salah satu kelemahan yang paling menonjol di tempat kita, Bapak Ibu. Jadi literasi itu kan sebetulnya kemampuan membaca, tetapi dalam hal ini konteksnya membaca itu lebih luas, ya. Bagaimana kita bisa menyerap informasi dengan baik. Nah, selama ini membaca di tempat kita itu, khususnya di anak-anak sekolah, dan juga bukan hanya anak sekolah sebetulnya, hampir semua di tempat kita itu alergi dengan membaca, ya. Kemampuan membacanya mungkin tinggi, tetapi daya bacanya rendah. Kalau kita dapat postingan di WA group itu, kalau ada postingan panjang itu cenderung tidak dibaca, ya. Langsung klik more, kemudian clear chat. Nah, seringkali begitu, ya. Kalau pesannya panjang, atau kalau tidak mengirimkan meme gitu, ya. Iyo kon moco, ya, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa kita itu kemampuan literasinya belum membanggakan, ya. Ini didukung juga oleh survei-survei yang dilaksanakan secara global, ya, secara internasional, setidaknya dari surveinya PISA, itu memang kemampuan literasi kita itu rendah, ya, anak-anak kita. Nah, membaca yang selama ini dilakukan itu terutama untuk anak-anak kita yang masih sekolah, dan juga kita yang sudah tidak lagi sekolah, ya, yang ngurusi sekolah, bahkan termasuk saya yang ngurusi pendidikan juga, itu membaca itu seringkali hanya diartikan sebagai membunyikan rangkaian huruf. Padahal kalau kita menjadi generasi yang literate, maka mestinya bukan hanya sekedar membunyikan rangkaian huruf, tetapi mampu menyerap informasi yang ada di dalamnya. Dan itulah inti dari literasi. Kemudian yang berikutnya tentang numerasi. Jadi numerasi itu kemampuan bernalar menggunakan matematika. Dan ini tidak harus kuliah di matematika, Bapak Ibu. Ya, tidak harus kuliah di matematika. Karena kemampuan menggunakan angka itu bisa tumbuh tanpa harus kuliah atau menekuni bidang matematika. Nah, kemudian untuk yang survei karakter itu terutama ditekankan pada karakter-karakter yang yang mendukung bagaimana penyelenggaraan negara ini, atau kita sebagai warga negara itu bisa menjadi warga negara yang demokratis. Nah, oleh karena itu penekanannya adalah pada gotong royong, kebinekaan, kemudian tentang bullying, ya, karena saat ini ternyata juga data menunjukkan bahwa bullying masih banyak terjadi di sekolah, bahkan di kelas-kelas kita. Nah, Ibu Bapak semuanya, bahwa ujian nasional itu ternyata ada sebagian yang merasakan menjadikannya sebagai beban, ya, baik itu oleh siswa, guru, orang tua, bahkan mungkin juga kepala sekolah gitu, ya. Ya. Karena ternyata dulu-dulunya ujian nasional itu menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Padahal semangat awalnya ujian nasional itu berfungsi sebagai alat untuk memetakan mutu sistem pendidikan nasional. Di negara-negara maju, Bapak Ibu, itu sudah tidak ada ujian nasional umumnya, ya. Yang pernah saya kunjungi itu di Jepang misalnya, Jepang itu sudah tidak ada ujian nasional, tetapi ada survei nasional. Nah, hampir sama seperti di tempat kita barangkali nanti, asesmen kompetensi minimal dan survei karakter. Nah, berawal dari kondisi-kondisi seperti ini, kita juga bisa melihat bahwa tadi walaupun sebagian besar itu mempertahankan ujian nasional, tapi faktanya tidak bisa dibantahkan bahwa ujian nasional itu hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar.
belum menyentuh aspek-aspek yang lain, apalagi tentang karakter siswa secara menyeluruh. Nah, itu Bapak Ibu, ini yang menjadi landasan berpikir tentang penyelenggaraan asesmen kompetensi minimal. Nah, Ibu Bapak, ini yang nanti tentang RPP, mungkin ini yang di sesi siang saya lewati dulu saja. Kemudian ini tentang PPDB zonasi, ini kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin tidak terlalu berimbas untuk teman-teman di SMK. Ya, kalau SMA dan SMP, zonasi sangat berpengaruh ya. Baik Bapak Ibu, kita kembali mengingat sebelum membahas tentang AKM dan survei karakter. Kalau kita lihat sejarahnya ujian nasional itu dulu zaman simbah-simbah kita atau zaman bapak-bapak kita itu dulu namanya awalnya disebut dengan ujian penghabisan yang biasanya dilaksanakan di akhir dari jenjang pendidikan. Misalnya di kelas 6 SD, di kelas 3 SMP waktu itu atau 9 SMP, kemudian juga di kelas 12 SMA atau SMK. Kemudian setelah disebut sebagai ujian penghabisan, kemudian bergeser menjadi ujian negara. Nah, di situ sekolah-sekolah swasta yang statusnya belum sebagai sekolah negeri itu harus mengikuti ujian negara. Nah, beberapa harus menginduk ke sekolah-sekolah negeri dan ada juga yang menyelenggarakannya secara mandiri, artinya soal itu dari pemerintah, kemudian penyelenggaraannya dilaksanakan secara serentak. Kemudian sempat disebut sebagai ujian sekolah, dan dulu waktu saya masih SD, SMP, SMA itu disebut sebagai EBTANAS, ya, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Nah, nilai murni dari hasil EBTANAS dulu disebut dengan NEM atau nilai EBTANAS murni. Kemudian setelah itu bergeser menjadi namanya menjadi ujian akhir nasional. Dan terakhir itu namanya adalah ujian nasional. Nah, ini bukan hanya sekedar pergantian nama Bapak Ibu, tetapi ada dinamika di dalamnya tentang mekanisme penyelenggaraan dan juga penentuan kelulusannya. Ya. Sehingga porsi kelulusannya itu pernah ditentukan berdasarkan nilai minimal, nanti minimal sekian, kemudian rata-rata minimal sekian, itu yang harus dilalui oleh peserta didik. Dan itu fluktuatif ya, terutama di masa ujian akhir nasional atau UAN dan UN itu fluktuatif ya, penentuan kelulusan bagi peserta didik. Nah, kemudian sengaja saya berikan warna berbeda untuk yang AKM dan survei karakter, karena di situ filosofinya sudah tidak lagi sebagai penentu kelulusan. Jadi AKM dan survei karakter, sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak digunakan sebagai penentu kelulusan bagi siswa. Nah, sehingga pelaksanaannya pun juga tidak dilaksanakan di akhir dari satu jenjang pendidikan. Kalau yang SD tidak dilaksanakan di kelas 6, tapi nanti di kelas 4. Yang SMP tidak lagi diselenggarakan di kelas 9, tapi dilaksanakan di kelas 8. Yang SMA dan SMK itu juga tidak dilaksanakan di kelas 12, tapi di kelas 11. Ya, sehingga ini kedudukannya bukan lagi sebagai hakim bagi kelulusan siswa atau penentu kelulusan siswa. Baik Bapak, kita ucapkan selamat tinggal pada ujian nasional, dan ini sebetulnya saya juga senang karena terus terang selama ini keberadaan ujian nasional walaupun masih pro kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju penghapusan, ada yang setuju dan tidak setuju mempertahankan ujian nasional, itu faktanya menyebabkan dunia pendidikan kita itu nyun sewu ya, agak sedikit berbelok arah ya, sedikit berbelok arah. Kenapa? Karena seolah-olah menganggap bahwa belajar itu tujuannya adalah untuk ujian. Nah, ini fakta ini tidak bisa diingkari. Buktinya apa? Sehingga judgement yang sering dilakukan baik oleh masyarakat, orang tua, kemudian juga para pengambil kebijakan barangkali atau para pejabat itu seringkali menilai
keberhasilan sekolah semata-mata dilihat dari keberhasilan di dalam menyelenggarakan ujian nasional. Ya. Ini ada buktinya bahwa ini terjadi sedikit pembelokan arah dalam dunia pendidikan kita. Mestinya belajar itu bukan dalam rangka untuk ujian, tetapi ujian itu merupakan bagian dari belajar. Mestinya kan begitu. Ya, sehingga porsi besarnya adalah pada belajar. Maka nanti dengan adanya penghapusan ujian nasional itu harapannya kita bisa melakukan reorientasi pembelajaran kita, kita kembalikan kepada ruhnya yang benar, bagaimana pendidikan itu berlangsung. Sehingga tidak saatnya lagi kita mendewakan hasil ujian nasional, tidak saatnya lagi kita mendewakan nilai rapot, tidak saatnya lagi kita mendewakan atau membanggakan angka-angka yang tertera di dalam catatan prestasi kita, baik itu di rapot, di ijazah, dan seterusnya. Karena justru yang terpenting itu adalah pada prosesnya, sehingga proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan dinamis, menyenangkan, dan menantang juga bagi peserta didik. Nah, apa itu AKM? Jadi AKM itu atau asesmen kompetensi minimal itu adalah asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan oleh para siswa. Ya, kalau Pak Menteri sekarang lebih sering menyebutnya sebagai murid, gitu ya. Jadi ada pergeseran istilah ya Bapak Ibu ya. Dulu itu awalnya kita populer dengan sebutan murid. Kemudian setelah itu berganti dengan peserta didik. Ya, siswa dulu, kemudian peserta didik. Ya, dan ini akhir-akhir ini saya mengamati Mas Menteri itu lebih sering menggunakan istilah murid gitu. Ya, jadi ini assessment yang digunakan untuk mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan oleh murid atau siswa. Nah, fungsinya itu bukan untuk menghakimi siswa, bukan untuk menentukan kelulusan siswa, tetapi untuk memetakan sekolah dan juga daerah berdasarkan kompetensi minimalnya. Nah, mengapa ini penting? Karena justru di dalam kehidupan kita sehari-hari, kompetensi minimal inilah yang paling banyak berperan. Jadi kalau misalnya di Purbalingga itu sudah ada Gojek, Grab gitu ya Pak? Ya, sudah ada ya? Sudah Pak, sudah banyak Ya, malah. ya, Kita sudah banyak yang ya. jadi token juga. Oh gitu ya, luar biasa. Nah, jadi misalnya kalau kita pengen belanja ya, pengen belanja atau misalnya pengen pesan makanan pakai GoFood atau GrabFood dan seterusnya. Nah, di situ ada diskon GoPay, ada diskon macam gitu ya. Kemudian kita menentukan kita pengen menu yang sama dari beberapa tempat yang berbeda ya, atau dari beberapa warung atau penjual makanan yang berbeda. Kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan. Oh, ini saya beli makanan ini dari tempat A atau tempat B dan seterusnya. Ya, kalau di sini menyediakan diskon sekian, di sana menyediakan diskon sekian, misalnya. Oh, kalau yang pakai Grab itu ada diskon pengantaran, yang pakai GoFood misalnya ini nggak ada diskon, ya. Tapi ada diskon GoPay dan seterusnya. Nah, ini kan kadang-kadang di dalam gadget kita itu kan ada beberapa aplikasi, ya. Sekarang itu jarang yang loyal dengan satu aplikasi saja. Ya masih ada sih ya. Misalnya ya di di HP kita ada terinstall Grab, ada terinstall Gojek misalnya gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita menggunakan kompetensi minimal seperti tadi. Nah, di penjelasan awal saya tadi, jadi AKM itu mencakup kemampuan literasi dan numerasi. Nah, apa itu literasi dan numerasi? Literasi dan numerasi atau kemampuan numerik itu bukan mata pelajaran bahasa ataupun matematika. Sehingga nanti bukan semata-mata bergurunya kepada guru matematika dan guru bahasa. Tetapi bagaimana menggunakan atau kemampuan menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi. Sehingga bisa jadi nanti ketika AKM untuk kemampuan literasi itu bisa disuguhkan bacaan-bacaan yang selama ini barangkali kita tidak pernah membaca atau mendapatkan materi tentang itu. Ya. Bisa saja begitu, ya. Tetapi kita dituntut untuk mampu menyerap
informasi yang ada di bacaan itu. Dan inilah yang disebut dengan kemampuan literasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi literasi dan numerasi ini sebetulnya kan ini sebagai apa ya, sebagai katalis di dalam kehidupan kita. Karena kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, memahami sesuatu fakta fenomena baik itu yang tertulis maupun yang tergelar ini kan sebetulnya adalah kemampuan literasi kita juga. Kemudian numerasi atau kemampuan matematika itu sebetulnya juga apa ya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, kita lihat mulai dari yang literasi. Jadi bagian dari asesmen kompetensi minimal yang pertama adalah literasi. Sebetulnya literasi itu ada banyak macamnya ya. Beberapa di antaranya misalnya ada literasi baca tulis, termasuk numerasi itu adalah bagian dari literasi juga sebetulnya. Kemudian kalau di di surveinya PISA itu menyebutkan ada literasi sains, literasi matematik atau matematika, dan literasi membaca. Ya. Kemudian ada literasi digital, ada literasi finansial, ada literasi budaya dan kewarganegaraan, dan banyak lagi macam-macam yang lain. Intinya adalah kemampuan kita untuk menyerap informasi dari yang tersaji. Bahkan bukan hanya sekedar menyerap informasi, tapi juga kemampuan kita menggunakan informasi yang ada. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya sekedar menyerap dan menggunakan informasi, tetapi bahkan juga kemampuan kita untuk mengevaluasi dari informasi yang kita dapatkan atau yang disajikan. Seringkali Bapak Ibu ketika kita dihadapkan pada data, pada bacaan, pada fakta atau pada informasi itu kita sekarang itu zamannya kadang-kadang susah untuk membedakan mana itu yang benar, mana itu yang hoax, ya, mana itu yang hoax. Seolah-olah kalau sudah diposting di grup WA misalnya, itu semuanya seolah-olah benar. Nah, sehingga tanpa sadar kita kadang-kadang juga langsung share kepada grup sebelah. Nah, kadang-kadang dikasih pengantar, maaf kopas dari grup sebelah. Padahal kita kadang-kadang belum membaca. Atau kadang-kadang sudah membaca tapi tanpa menyerap dan tanpa menyaring apakah ini benar atau salah. Dan itulah yang disebut sebagai salah satu bagian kecil dari literasi. Bagaimana kita menyerap informasi dari yang tersaji, kemudian menggunakan informasi yang tersaji, sekaligus juga mengevaluasi dari informasi yang tersaji. Itulah literasi. Nah, Bapak Ibu, beberapa yang mesti tidak bisa kita lepaskan dari ASK atau AKM, mohon maaf, asesmen kompetensi minimal itu adalah literasi membaca. Nah, kita bisa menggunakan misalnya pola yang digunakan oleh PISA. Jadi PISA itu sebuah survei internasional yang diselenggarakan oleh OECD, Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar. Itu diselenggarakan untuk anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun. Dan Indonesia mulai ikut survei PISA ini sejak tahun 2000. Jadi setiap 3 tahun sekali itu diselenggarakan PISA. Dan ada 3 macam kemampuan yang yang diujikan di PISA. Dan ini nanti juga akan diadopsi di AKM, asesmen kompetensi minimal untuk kemampuan literasi, yaitu kemampuan mengungkapkan kembali atau mengungkapkan kembali informasi, kemudian mengembangkan interpretasi, dan juga merefleksi dan mengevaluasi teks. Jadi yang pertama, tentu sebelum menggunakan kemampuan kedua dan ketiga, kemampuan pertama ini mesti harus dikuasai dulu. Nah, apalagi menurut hasil surveinya PISA, kelemahan anak-anak kita itu dan juga kita, ya, kita tidak hanya menyalahkan anak-anak kita, termasuk saya, ya, dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang hadir di kesempatan ini, ketika informasi atau bacaan itu panjang itu sudah males untuk membaca.
apalagi untuk menyerap informasi yang ada di dalamnya. Nah, padahal menyerap informasi dari bacaan yang tersaji itu adalah kemampuan yang pertama dan pasti itu akan diujikan. Nah, jadi itu kemampuan yang pertama adalah menyerap informasi atau mengungkapkan kembali informasi yang ada di bacaan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan interpretasi. Jadi sudah ada data, sudah ada informasi yang disajikan. Nah, kita dituntut untuk melakukan interpretasi terhadap apa yang tadi sudah kita peroleh dari bacaan. Kemudian merefleksi dan juga mengevaluasi teks. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu contoh literasi membaca ya, yang mungkin bisa kita gunakan untuk berlatih. Silakan Bapak Ibu cermati bacaan ini sejenak. Bisa dibaca dengan jelas Bapak Ibu, Pak Lukman? Sakit Pak. Nggih. Ya bisa nggih. Nggih, makasih. Sakit. Nggih. Nggih, siap. Agak kecil ya. Ya. Nggih. Mohon Bapak Ibu ini dicermati dulu sebentar. Ini untuk kita berlatih. Jadi sekali lagi tidak harus isi bacaan itu sesuai dengan mata pelajaran kita. Ya. Itulah yang disebut nanti dengan AKM. Ya. Yang disajikan itu bisa saja hal-hal yang baru, yang bukan bagian dari apa yang pernah kita pelajari. Silahkan dibaca Bapak Ibu. Ya, sudah selesai ya Bapak Ibu membaca ini ya. Sampun, Pak. Baik, ya, terima kasih. Nah, ini contoh bacaan yang sedengan gitu ya, contoh bacaan yang sedengan. Nah, dari bacaan ini ada beberapa pola pertanyaan yang akan dimunculkan ya di dalam ASK nanti. Ya. Misalnya ini, pertanyaan yang pertama itu kemampuan kita untuk menemukan kembali informasi dari teks, dari bacaan yang tadi Bapak Ibu baca tadi. Ya. Ini kita coba informasi-informasi apa yang bisa kita temukan di situ dan juga nanti ditanyakan ya. Misalnya ini, berdasarkan bacaan di atas, informasi ini adalah benar misalnya. A. Susu mengandung berbagai macam vitamin, mineral, dan protein. B. Mengonsumsi susu yang berlebihan akan menimbulkan kegemukan. Mohon maaf, ini salah ketik ini. Kemudian C. Asosiasi Produk Susu Internasional telah mendorong produksi susu secara besar-besaran. D. Para dokter menyarankan untuk mengonsumsi olahan susu cempaka. Saya betulkan aja sekalian. Ya, kira-kira yang mana ini Bapak Ibu jawabannya? Yang A, Pak. Yang A ya. Ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat opsi yang ada, mengonsumsi susu yang berlebihan akan menimbulkan kegemukan, ini justru bertentangan dengan isi bacaan yang kita temukan di teks tadi. Nah, ini justru mengonsumsi produk olahan susu cempaka mempercepat penurunan berat badan dan membantu menjaga berat badan yang ideal. Sehingga justru yang B itu bertentangan. Kemudian yang C, Asosiasi Produk Susu Internasional telah mendorong produksi susu besar-besaran, ya, secara besar-besaran. Kita cek. Di sini berkaitan dengan Asosiasi Produk Susu Internasional. Ini memang dia disebutkan tentang Asosiasi Produk Susu Internasional, tetapi tidak berkaitan dengan upayanya untuk mendorong produksi susu secara besar-besaran. Kemudian yang D,
para dokter menyarankan untuk mengonsumsi olahan susu cempaka. Ini tidak kita temukan di bacaan. Nah, ini sekedar menemukan kembali Bapak Ibu, ya. Ini contoh. Jadi contoh soal yang paling rendah dari literasi, ya. Jadi menemukan kembali, mengungkapkan kembali informasi yang ada di dalam bacaan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini contoh soal yang kedua. Nah, kira-kira ini adalah pertanyaan untuk merefleksi dan mengevaluasi bacaan. Ya. Mengapa mengonsumsi susu dapat membantu meningkatkan kekuatan dan kepadatan tulang? Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh pertanyaan. Ya. Ini barangkali tidak kita temukan secara tersurat di dalam bacaan, tapi kita bisa mengolahnya dari informasi yang ada. Ya, kemudian kita refleksikan. Kira-kira dari bahan bacaan tadi, mana yang kira-kira berkaitan dengan pertanyaan ini? Ya, merefleksi dan mengevaluasi bacaan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari bacaan ini, ya, jadi manfaat susu itu kan banyak sekali. Menurut bacaan ini disebutkan sudah beragam sekali, ya, apa namanya, informasi yang tersaji. Nah, dari pertanyaan yang tadi disajikan di pertanyaan jenis yang kedua, mengapa mengonsumsi susu dapat membantu meningkatkan kekuatan dan kepadatan tulang? Nah, ini tentu kita bisa gali bagaimana pemadatan dan kekuatan tulang itu bisa diperoleh. Ya, kalau dulu kita waktu kecil itu kan tulang-tulang kita itu masih belum kuat sehingga lahir itu tidak bisa langsung duduk, apalagi berdiri dan berjalan. Ya. Itu karena memang sebagian besar tulang-tulang kita masih berupa tulang rawan. Nah, kemudian seiring dengan pertambahan usia, tulang rawan itu diisi oleh apa namanya, kalsium terutama, ya, kalsium dan fosfor. Nah, disitulah manfaat susu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah pertanyaan mengintegrasi dan menginterpretasikan. Ya. Kira-kira apa tujuan utama dari bacaan tadi? Ya, Bapak Ibu silahkan cermati ini, kira-kira yang mana ini? Koneksinya Bisa lambat, Pak. Bentar. Oh begitu. Oke. Kelihatan enggak Pak ini, Pak? Bentar, Pak. Nggih, mohon Pak niki. Yang apa ya kelihatannya? Pak. Ya. Monggo, pertanyaannya apakah apa tujuan utama dari bacaan tadi? Untuk A, untuk memberikan argumen bahwa produk susu dapat mempercepat penurunan berat badan. B, untuk membandingkan produk olahan susu cempaka dengan produk susu lainnya. C, untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko yang berkaitan dengan penyakit jantung. D, untuk mendukung penggunaan produk olahan susu cempaka. Yang D, Pak. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan informasi-informasi, ini hanya sekedar contoh saja ya Bapak Ibu, contoh bagaimana kita menerapkan literasi. Jadi setelah kita mendapatkan informasi dari bacaan, jadi sekali lagi bacaannya tidak harus berkaitan persis dengan mata pelajaran tertentu, ya. Jadi di situ sangat luas, tidak dibatasi dengan mata pelajaran tertentu. Ya, bahkan mungkin bisa saja dikaitkan dengan kondisi saat ini, misalnya tentang data pandemi, data COVID-19 dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah kemudian setelah itu memanfaatkan informasi, kemudian yang ketiga mengevaluasi, ya, mengevaluasi informasi yang ada di dalam bacaan itu. Bahkan kemudian menginterpretasikan. Jadi kalau ada uraian yang panjang ini, menginterpretasikan bisa jadi itu tidak
surat di dalam bacaan yang disajikan. Ini contoh yang lain lagi Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita simak sebentar. Bentar Pak, Contoh belum gimana? muncul gambarnya Pak. Oh, belum muncul ya. Atau saya ulangi stop screen stop share dulu ya Pak ya. Gimana? Di perangkat saya sudah muncul Pak, contoh literasi membaca. Oh sudah. Oh iya, ini udah Pak, udah nih, udah. Ye. Oke. Lanjut Pak. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Bapak, silakan. Iya, Silakan. baik. Siap, Ya. kelihatan. Nah, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Jadi literasi membaca. Sekali lagi, bacaan tidak harus berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Ya, ini contoh. Seorang yang kikir menjual seluruh hartanya dan membeli segumpal emas yang dikuburnya di dalam sebuah lubang di samping sebuah dinding tua. Dia kemudian mengunjungi simpanannya itu setiap hari. Salah seorang anak buahnya memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk mengintai gerak-gerik si kikir tadi. Anak buahnya ini kemudian mengetahui rahasia harta yang tersembunyi tersebut dan mulai menggali dan menemukan segumpal emas lalu dicurinya. Si kikir pada kunjungan berikutnya menemukan lubang yang sudah kosong dan mulai menarik-narik rambutnya dan meraung-raung sejadi-jadinya. Karena ternyata simpanannya sudah hilang. Seorang tetangga yang melihat kejadian itu dan mengetahui apa penyebabnya kemudian berkata, "Berdoalah dan jangan bersedih. Ambillah segumpal batu dan letakkan di dalam lubang itu dan bayangkan seolah-olah batu tadi itu adalah emas yang masih berada di tempat penyimpanannya tadi. Bagi kamu hal ini akan sama saja karena sewaktu emas itu berada di sana, kamu tidak memilikinya. Karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya. Jadi sekalipun punya emas tapi hanya disimpan di tempat yang dia rasa aman. Nah ini contoh literasi membaca yang kedua Bapak Ibu. Nah ini yang pertama adalah pertanyaan untuk mengukur kemampuan menemukan kembali informasi dari teks. Ya. Nah kalau kita lihat urutan kejadiannya nanti bisa saja soalnya itu diberikan tempat bagi Bapak Ibu untuk membuat urutan ya, urutan bagaimana kronologi dari peristiwa yang disajikan di dalam bacaan ya. Di situ si kikir memutuskan untuk menggunakan seluruh uangnya untuk membeli segumpal emas. Seseorang mencuri emas yang disimpan tadi, si kikir menggali lubang dan menyembunyikan harta di sana dan seterusnya. Ini adalah contoh lain mengemukakan atau menemukan kembali informasi di dalam teks. Ya, jadi kalau itu kaitannya dengan peristiwa, itu diminta untuk mengurutkan misalnya. Ini adalah bagian dari mengungkapkan informasi dari yang tersaji di dalam teks. Kemudian contoh pertanyaan yang kedua, yaitu mengintegrasi dan menginterpretasi. Nah, di sini pembaca atau siswa itu dituntut untuk mengembangkan interpretasi dengan mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan menghubungkan rincian cerita dengan ide utama. Ya, seperti pada contoh soal ini. Nah, kalau di situ kemudian ada dua orang yang membaca, misalnya, berikut ini adalah percakapan antara dua orang yang membaca cerita si kikir dan emasnya. Ya. Yang dapat dikatakan pembicara dua untuk mendukung pendapatnya, ya di situ pembicara satu mengatakan tetangganya nakal juga sih. Mestinya dia menggantikan emas itu dengan sesuatu yang lebih berharga daripada batu. Kemudian pembicara dua ngomong tidak bisa, batu itu penting perannya di dalam cerita ini. Nah ini Bapak Ibu, jadi di situ menghubungkan rincian cerita dengan ide utama. Nah ini adalah contoh tipe pertanyaan yang kedua, mengintegrasi dan menginterpretasi. Jadi interpretasi dari bacaan, kemudian juga bisa diintegrasikan dengan pengetahuan lain yang relevan. Ini contoh pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Kemudian contoh yang lain lagi,
termasuk bagian dari kemampuan literasi adalah merefleksi dan mengevaluasi isi bacaan. Nah, mengapa si kikir mengubur emasnya? Nah, jadi pertanyaan ini adalah diarahkan supaya pembaca itu membuat hipotesis alas perbuatan pelaku di dalam cerita tadi dengan menggabungkan informasi sebelumnya dengan informasi pada bacaan serta informasi di luar teks. Ya, ini adalah contoh pertanyaan yang ketiga. Kemudian ini contoh tipe pertanyaan yang termasuk mengintegrasi dan menginterpretasi juga. Kira-kira apa pesan dari cerita tadi? Misalnya, jangan menyimpan kekayaan yang mudah dicuri. Mempercayai orang lain adalah suatu kesalahan. Tidak menggunakan apa yang dimiliki sama dengan tidak memiliki. Jadi tadi kan menyimpan emas tapi tidak dimanfaatkan. Ya, jangan menangisi sesuatu yang tidak bisa diubah. Nah, ini adalah contoh mengintegrasi dan menginterpretasi. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi nanti setidaknya ketika kita mengajari anak-anak atau bahkan kita suatu saat mengikuti tes AKM, dari bacaan pasti yang pertama itu adalah mengungkapkan kembali informasi. Yang kedua, memanfaatkan informasi yang tersaji dari bacaan. Yang ketiga, mengevaluasi, kemudian mengintegrasi dan menginterpretasi. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita merujuk kepada soal literasi membaca yang ada pada PISA, nanti bentuk soal itu bisa macam-macam. Ada soal pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada pilihan jawaban singkat, ada isi tertutup, ada isi terbuka. Jadi pilihan ganda kompleks itu bisa jadi disajikan bahwa lebih dari satu jawaban yang benar. Ya, selama ini kan kita membuat soal pilihan ganda itu hanya ada satu pilihan jawaban yang benar. Ya, misalnya 5 option itu hanya A saja, B, C, dan E misalnya, hanya salah satu yang benar. Nah, nanti pilihan ganda kompleks itu mungkin opsinya bisa lebih dari 5 dan jawaban yang benar lebih dari 1 misalnya. Itu pilihan ganda kompleks. Nah, ini contoh-contoh yang lain Bapak Ibu, ini saya ambilkan dari soal PISA yang lama ya. Ini soal PISA yang lama. Yang terakhir PISA itu tahun 2018 Bapak Ibu, dan hasilnya sudah dirilis di tahun 2019. Nah, nanti materi ini contoh bacaan ini bisa Bapak Ibu dapatkan filenya, nanti saya kirimkan ya Pak ya. Nah, ini contoh-contoh. Nah, termasuk membaca grafik Bapak Ibu. Jadi membaca grafik itu juga kemampuan dari literasi, karena di situ bisa saja di dalam grafik itu terkandung informasi yang penting. Nah, dalam pola-pola tertentu ketika kita membaca grafik mungkin juga dituntut kemampuan untuk melakukan ekstrapolasi dan intrapolasi. Nah, mungkin ini belum saya sebutkan di dalam belum saya tuliskan di PowerPoint saya. Ya, termasuk bagian dari literasi adalah ketika membaca grafik itu melakukan intrapolasi dan ekstrapolasi. Jadi ekstrapolasi itu contohnya begini. Misalnya ini kalau di contoh di bidang saya misalnya yang sederhana, itu siswa diminta untuk menanam atau menumbuhkan biji kacang hijau misalnya. Nah, ketika biji kacang hijau ditumbuhkan, dikecambahkan, kemudian diukur panjangnya. Jadi setiap 2 hari sekali dilakukan pengukuran. Ya, hari kedua atau 2 hari pertama misalnya panjangnya 2 cm. Kemudian 2 hari berikutnya, berarti pada hari keempat panjangnya 6 cm. Kemudian berikutnya lagi dan seterusnya dengan interval waktu tertentu, dan dilakukan pengukuran selama rentang waktu tertentu ditentukan, misalnya selama 1 bulan atau misalnya selama 20 hari, diukur terus menerus. Nah, kemampuan ekstrapolasi itu misalnya siswa atau siapapun yang
terlibat di dalam penyelesaian soal itu diminta untuk memprediksi. Karena tadi data terakhir itu hanya sampai pada hari ke-20 misalnya, diminta untuk memprediksi kira-kira pada hari ke-22 itu berapa tinggi tanaman itu. Itu adalah ekstrapolasi. Ya, jadi menggunakan modal data yang sudah tersaji untuk memprediksi apa data-data yang di luar jangkauannya tadi. Itu adalah ekstrapolasi. Atau bisa juga melakukan intrapolasi. Misalnya disuruh menentukan atau memperkirakan prediksi panjang tanaman tadi pada hari ke-11 misalnya. Sementara data yang tersaji itu kan hanya interval waktu 2 harian. Ya, pada hari ke-2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, hari ke-11 itu kan tidak disebutkan. Nah, itu contoh. Nah, ini juga bagian dari membaca grafik. Nah, grafik itu sendiri nanti macam-macam Bapak Ibu, ya. Mulai dari grafik batang, grafik pie dan seterusnya. Nah, ini contoh lagi pertanyaan dari bacaan yang tersaji tadi. Ini bacaan dari PISA, soal PISA. Saya ambilkan dari soal PISA. Ya. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kemampuan anak-anak kita itu supaya bisa baik ya dalam menghadapi AKM, khususnya dari kemampuan literasi ya. Jadi supaya literasinya baik itu seperti apa? Maka kita perlu meningkatkan kemampuan atau daya baca kita. Nah, tentu yang pertama adalah skemata. Bagaimana kita membaca secara cepat dari informasi yang tersaji. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kemampuan berbahasa. Jadi artinya semakin banyak bahan bacaan yang kita lalap, yang kita baca gitu ya, maka otomatis biasanya kemampuan bahasanya juga akan semakin baik. Kemudian teknik dan metode membaca, ya, termasuk bagaimana mengarahkan pandangan mata, kemudian menentukan informasi yang mana yang harus difokuskan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, pengetahuan praktis yang mendukung. Nah, pengetahuan praktis yang mendukung itu artinya membaca yang baik itu seperti apa? Nah, menurut hasil penelitian itu membaca yang dermimil itu tidak efektif. Ya, walaupun ada sebagian orang yang katanya tipenya itu bukan tipe visual tetapi tipe auditori, nek moco dermimil. Ya, pirsa dermimil ya Bapak Ibu ya. Artinya membaca itu sambil mengeluarkan suara. Itu katanya sebagian orang lebih nyantol. Ya, tapi hasil penelitian mengatakan bahwa itu tidak efektif. Ya. Membaca itu ya cukup cepat ya. Kemudian menentukan tujuan membaca, kemudian kebiasaan dan fleksibilitas membaca. Nah ini Bapak Ibu, jadi kemampuan yang harus dikuasai untuk meningkatkan daya baca. Nah berikutnya masih ada waktu, kemampuan numerasi atau literasi numerasi atau sering disebut juga kemampuan numerik. Nah pengetahuan dan kecakapan dalam hal ini, dalam kemampuan numerik itu, penekanannya ada yang pertama menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika. Ya, khususnya matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kaitannya dengan literasi yang pertama tadi, yaitu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai macam bentuk. Ya, bisa itu grafik, tabel, bagan, dan seterusnya. Kemudian dari informasi yang dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan seterusnya tadi itu diinterpretasikan, hasilnya dianalis, diinterpretasi, kemudian digunakan untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah itulah inti dari kemampuan numerik. Jadi memang kemampuan dasar matematika. Ya, termasuk di situ juga penggunaan simbol atau bahasa-bahasa matematika yang sederhana. Nah, ruang lingkupnya tentu saja literasi numerasi itu tidak lepas dari pengetahuan dan kemampuan tentang bilangan, tentang geometri dan pengukuran, pengolahan data,
dan operasi serta penghitungan. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan literasi numerasi. Nah ini contoh. Bisa dilihat Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, bisa dilihat? Nggih, Bisa, Bapak. saged. Nah, ya. Ya. Ini saya mengambil dari 100institute.com. Ini soal tentang bilangan misalnya. Edu memiliki flash disk dengan kapasitas 1 GB. 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Nah, di situ flash disk itu sudah berisi satu, ada file foto ukurannya 250 MB, kemudian ada lagu barat ukurannya 150 MB, kemudian ada lagu Indonesia ukurannya 325 MB, kemudian ada file tugas isinya 200 MB. Nah, kasusnya adalah Edu ingin menyimpan file video dengan ukuran 300 MB. Untuk itu, Edu harus menghapus salah satu file yang sudah ada. Jadi, di antara 4 file tadi, itu mesti harus dihapus Bapak Ibu. Nah, Edu hanya ingin menghapus file yang berukuran sekecil-kecilnya. Kira-kira file manakah yang harus dihapus agar dia dapat menyimpan file video tersebut? Nah, Bapak Ibu coba kita berlatih sebentar ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami maksud dari informasi dan soal ini? Silahkan dipahami sebentar. Jadi di situ disajikan data, ada ukuran file dari sebuah flash disk yang kapasitas totalnya 1 GB. 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Nah, file pertama itu berisi foto ukurannya 250 MB. Kemudian ada lagu barat 150 MB. Kemudian lagu Indonesia 325 MB. Kemudian file tugas 200 MB. Nah, pada saat itu Edu karena memang penting ingin menyimpan file video yang ukurannya 300 MB. Untuk itu dia harus mengambil keputusan. Salah satu file itu harus di-del, harus dihapus. Tetapi Edu hanya ingin menghapus file yang ukurannya sekecil-kecilnya. Artinya pilihannya harus tepat. Mana yang harus dihapus? Ya. Silahkan Bapak Ibu, sayang tadi saya tidak membuatkan formnya. Yang sudah mendapatkan jawaban, mohon disampaikan mungkin secara lisan boleh. Kira-kira file mana yang harus dihapus? Nah, kalau Pak Lukman ini sudah luar biasa, ini sudah langsung kecekel ini. Dilihat aja sudah kelihatan jawabannya. Gitu ya Pak Lukman ya. Belum tentu Pak, wong kedip-kedip. Yang 250. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu, pendapat yang lain, hasil hitungan yang lain? Ini suaranya Ibu. Iwan berarti kaitannya apa ya? Ya. Jadi tentu kita harus mengingat kembali ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan soal seperti ini. Ini adalah soal tentang operasi hitung ya, bilangan. Jadi kapasitas total itu 1024 MB ya. Itu kalau kita jumlah total file yang sudah ada di flash disk ada berapa itu Bapak Ibu kira-kira? Itu hanya dipilih satu opsi atau bisa lebih dari Satu satu? opsi. Oh, satu. Ya, jadi satu opsi. File mana yang harus dihapus? Ya. Tapi syaratnya filenya yang paling kecil. Sehingga sekali menghapus file video bisa masuk. Ya, jadi yang dihapus syaratnya hanya satu. Tidak memenuhi kriteria itu, tidak memenuhi.
Saya tadi lupa tidak membuatkan formnya. Ini harusnya kan bisa saya buatkan form ya Bapak Ibu untuk mencoba. Ya, oke, enggak apa-apa. Jadi cara menentukannya adalah kita hitung kapasitas totalnya tadi, kapasitas totalnya sudah diketahui 1024. Kemudian ini ukuran total yang sudah ada di dalam flash disk, itu penjumlahan dari 4 macam file. Kemudian sisanya ada berapa dan kekurangannya itu yang kita mintakan dari file yang akan dihapus. Ya, begitu ya. Iya. Siap, Baik, Pak. Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh ya. Kemudian juga tentang bilangan Bapak Ibu. Nah, ini saja. Kebetulan ini bahasa Inggris. Saya kira tidak kesulitan Bapak Ibu untuk memahami soal ini, sekalipun ini berbahasa Inggris. Ya. Jadi P dan Q itu adalah bilangan pecahan ya, antara 0 dan 1. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ pada garis P dan Q posisinya antara 0 dan 1. Nah, kalau P kali Q itu sama dengan N, maka ada di mana? Ya. Mohon maaf, saya ingin melihat suaranya ibu-ibu. Mendengar kok melihat. Siapa ini yang mau mencoba? Ada Bu Ambar Sri Utami. Ada siapa lagi ya? Bu Niken. Bu Niken, monggo. Kelihatan ya soalnya ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau P dan Q posisinya jadi antara 0 dan 1, maka kalau P kali Q posisi N ada di mana? Ya. Jawabannya pilihannya ada A, B, C, D. Yang A, Pak. Ya. Alasannya Pak? Mohon maaf, ini suaranya Pak siapa ini? Pak siapa ini? Suaranya siapa nih tadi Pak? Alasannya apa Pak? Kenapa milih A? Mana ini? Suaranya menghilang. Ya. Jadi kenapa memilih A Bapak Ibu? Ada yang setuju dengan pilihan A? Nah, kita ingat kembali Bapak Ibu. Jadi strateginya adalah posisi P dan Q itu antara 0 dan 1, berarti itu nilainya kurang dari 1. Ya. Nah, mestinya kalau bilangan pecahan ya, yang antara 0 dan 1 kalau dikalikan itu hasilnya bukan menjadi lebih banyak tetapi menjadi lebih sedikit. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah yang D, begitu ya. Nah, nanti bisa tanya Pak Lukman. Nah, ini contoh. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan geometri dan pengukuran. Nah, begini Bapak Ibu, kadang-kadang ini slide saya kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi yang pertama kemampuan bilangan, yang kedua geometri dan pengukuran. Nah, saya dulu ketika belajar matematika itu kadang-kadang gurunya itu tidak tidak realistis gitu ya. Nah, sekarang kan ada pendekatan namanya RME, ya, Realistic Mathematics Education gitu ya. Jadi mempelajari itu matematika berdasarkan atau berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang realistik. Nah, dulu ketika saya belajar matematika itu trigonometri itu apa gitu ya, ada sin, cos dan seterusnya, ya, sudut sekian itu kadang-kadang itu masih bayangannya itu masih ngambang gitu ya. Padahal manfaatnya banyak. Jadi misalnya kalau di jalan tol itu, ya kalau di jalan tol itu untuk belok